Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Di sini saya sebagai pemateri pertama membawakan tentang pengertian geotekstil. Geotekstil biasanya disebut dengan filter Publix, adalah salah satu bahan geosistematis yang tembus air dan dapat digunakan atau berfungsi sebagai separator, filter, proteksi, dan perkuatan. Bahan dasar pembuatannya adalah polister dan polipropilene. Geotekstil ini bahan lulus air dari anyaman atau disebut dengan woven, dan tanpa anyaman, woven dari benang. Benang-benang atau serat-serat sintetik yang digunakan dalam pekerja tanah. Geotekstil meliputi woven, tenun, dan non-woven tanpa tenun. Tenun dihasilkan dari interplaying antara benang-benang melalui proses tenun, sedangkan non-woven dihasilkan dari beberapa proses seperti heat bonded dengan panas, neatly founded dengan jarum, dan cherry-cell bonded menggunakan polipropelen, polyester, dan plamided. Setiap bahan tekstil yang umumnya lolos air yang dipesan bersama pondasi tanah, bantuan, dan material geoteknik lainnya. Lanjut di jenis-jenis geotekstil atau bahan. Woven geotekstil adalah lembaran geotekstil yang terbuat dari bahan serat sintetik tenunan dengan tambahan pelindung anti ultraviolet yang mempunyai kekuatan tarik yang cukup tinggi, yang dibuat untuk mengatasi masalah untuk pembuatan tanah, khususnya yang terkait di bidang teknik sipil, secara efisien dan efektif, antara lain untuk mengatasi atau mengurangi masalah pembuatan jalan dan timbunan pada dasar tanah lunak dan tanah, antara lain untuk mengatasi atau mengurangi masalah pembuatan jalan dan timbunan pada dasar tanah lunak dan tanah rawa. Lanjut, non-woven geotekstil disebut dengan filter Publix, adalah jenis geotekstil yang tidak teranyam, terbentuk seperti karpet kain. Umumnya bahan dasarnya terbuat dari bahan polimer, polyester, atau poliproplen. Dalam penggunaan geotekstil, kita harus menetapkan perkuatan sebagai apa yang dibutuhkan. Berikut faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, jenis geotekstil yang akan digunakan, sifat hubungan, sifat pembebanan, kondisi lingkungan, bahan timbunan. Ya, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasi Amini dengan NIM A01200310. Di sini saya akan membahas mengenai geotekstil serta guludan dan guludan bersaluran. Penggunaan bahan geotekstil. Pada umumnya, geotekstil banyak digunakan untuk berbagai pekerjaan, tetapi ada beberapa pengaplikasian pekerjaan yang menggunakan bahan geotekstil. 1. Konstruksi jalan. 2. Pada lahan. 3. Pada pantai. 4. Pada jalur kereta api. 5. Pemeliharaan beton. D. Jenis pengujian bahan geotekstil. 1. Uji sifat-sifat tarik geotekstil dengan cara pitar lebar. 2. Uji kuat sambungan geotekstil. 3.
uji beban putus dan mundur geotekstil dengan cara cekau atau grab. Baiklah, selanjutnya metode mekanik. A. Guludan dan guludan bersaluran. Guludan adalah merupakan tanah yang dibuat memanjang menurut arah garis kontur atau memotong lereng. Tinggi tumpukan tanah sekitar 20-30 cm dengan lebar dasar sekitar 30-40 cm. Jarak antara guludan tergantung pada kecuraman lereng, kepekaan erosi tanah, dan erosivitas hujan. Pada lereng yang lebih curam dari 8% atau tanah yang lebih peka erosi, guludan mungkin tidak akan mampu mengurangi erosi sampai batas laju erosi yang masih dapat dibiarkan. Dalam keadaan ini, dapat digunakan metode lain yaitu metode bersaluran. Guludan bersaluran juga dibuat memanjang menurut arah garis kontur atau memotong lereng. Pada guludan bersaluran, di sebelah atas sejajar dengan guludan dibuat saluran. Ukuran guludan pada guludan bersaluran sama seperti guludan biasa, sedangkan kedalaman saluran adalah 25-40 cm, lebar 30 cm. Sekian dari materi saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrani, NIM A1200311. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu bagian B, pengolahan tanah atau penanaman menurut kontur. Pengolahan tanah atau penanaman mengikuti garis kontur dilakukan pada lahan miring untuk mengurangi erosi dan aliran permukaan. Garis kontur adalah suatu garis hayal yang menghubungkan titik-titik yang tingginya sama dan berpotongan tegak lurus dengan arah kemiringan lahan. Bangunan dan tanaman dibuat sepanjang garis kontur dan disesuaikan dengan keadaan permukaan lahan. Penanaman garis kontur dapat mencakup pula pembuatan perangkap tanah, teras bangku atau teras guludan, atau penanaman larikan. Pengolahan tanah dan penanaman mengikuti kontur banyak dipromosikan di berbagai daerah di Indonesia dalam mengembangkan pertanian yang berkelanjutan. 1. Mengurangi aliran permukaan dan erosi. Mengurangi kehilangan unsur hara, mempercepat pengolahan tanah apabila menggunakan tenaga ternak atau traktor karena luku atau alat pengolahan tanah yang lain. 2. Kelemahan. Penentuan garis kontur yang kurang tepat dapat memperbesar risiko terjadinya erosi karena diperlukan keterampilan khusus yang memadai untuk menentukan garis kontur. Membutuhkan pengerahan tenaga kerja yang cukup intensif. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi. 1. Faktor biofisik, perbaikan kondisi tanah dan peningkatan produktivitas cukup menarik bagi petani. Air yang terperangkap dalam perut meningkatkan penyerapan atau infiltrasi air ke dalam tanah dan produksi. 2. Faktor sosial ekonomi. Di daerah-daerah marginal yang tidak memperbolehkan adanya bangunan pengolahan tanah dan penanaman mengikuti kontur merupakan alternatif yang tepat guna. Di banyak daerah para petani sudah bisa melakukan pekerjaan budidaya menurut arah lereng dari atas ke bawah menggunakan peralatan tangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Juliani dengan NIM A0120313. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan memaparkan materinya mengenai pengelolaan tanah menurut kontur dan penanaman searah kontur. Nah, yang pertama, pengelolaan tanah menurut kontur. Keuntungan utama pengelolaan tanah menurut kontur adalah terbentuknya penghambat aliran permukaan yang meningkatkan penyerapan air oleh tanah dan menghindari pengangkatan tanah. Oleh karena itu, di daerah yang beriklim kering, pengelolaan menurut kontur juga sangat efektif dan konvensional air. Nah, yang kedua, penanaman searah kontur. Pengertian cara penanaman tanaman yang searah kontur yaitu garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama pada tanah yang berlereng atau mempunyai kemiringan. Tujuannya adapun beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu menghambat kecepatan aliran
permukaan. Yang kedua, memperbesar penyerapan air ke permukaan tanah, ke dalam permukaan tanah. Yang ketiga, menghambat biaya, waktu, dan tenaga. Nah, adapun yang keempat yaitu persyaratan teknis. Yang pertama, pada tanah yang mempunyai kemiringan 3-6%, penanaman secara kontur yang dianjurkan sebaiknya tidak melebihi panjang 100 m. Saluran pembuangan penting juga diperhatikan. Nah, pada tanah yang mempunyai kemiringan lebih dari 8% dianjurkan agar panjangnya tidak melebihi 65 meter. Saluran pembuangan penting juga diperhatikan. Nah, yang terakhir, penanaman secara kontur tidak efektif dilaksanakan pada tanah yang mempunyai kemiringan dari 3% dan lebih dari 8% sampai 25%. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu kesimpulannya, geotekstil merupakan salah satu jenis geotekstil atau produk dari bahan primer yang berfungsi untuk memperbaiki kinerja tanah. Sekian dari materi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.